kita sudah banyak tadi mendengar penjelasan ya tentang obat dan sedikit juga tentang maksud tujuan pembentukan BPJS ini. Nah, oleh sebab itu maka saya ingin menggali lagi tentang maksud dan tujuan pendirian BPJS ini. Nah, pertanyaan saya nih Pak Cucu Zakaria. Nah, bagaimana sebenarnya BPJS beberapa tahun ini? Apakah merupakan langkah yang tepat bisa menjamin hak kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia? Jadi kalau bicara tentang apakah JKN itu langkah yang tepat, saya sampaikan langkah yang tepat. Kenapa? Karena memang kita sangat memerlukan kepastian bahwa seluruh masyarakat itu perlu ada kepastian ketika dia sakit dia bisa berobat, dia bisa diobati, mungkin seperti itu ya. Artinya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional ya, itu dioperasionalkan oleh BPJS. Nah, pertanyaan saya nih Pak, bagaimana yang dimaksud subsidi silang? Apa bedanya dengan asuransi? Ini masih banyak yang belum paham nih kayaknya kan. Apa bedanya subsidi silang dengan asuransi yang selama ini? Nah, bicara JKN tidak akan lepas dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu Undang-Undang tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang kedua, bicara tentang JKN yang dikelola BPJS Kesehatan tidak akan lepas dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS itu sendiri. Seperti itu. Di mana dalam kedua undang-undang tersebut dikatakan bahwa prinsip dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional adalah gotong royong. Yang namanya gotong royong adalah bahwa kita kerja bareng-bareng untuk menghasilkan hal yang tujuannya sama, mungkin seperti itu kan. Kita ingin bangun masjid, nah bareng-bareng semua ikut bangun sehingga cepat. Ada yang membantu tenaganya, ada yang membantu makanannya, ada yang membantu materialnya, ada yang membantu dan lain sebagainya, seperti itu. Maka terwujudlah masjid seperti itu. Kita ingin membangun Indonesia bebas permasalahan kesehatan, maka semua ikut terlibat. Salah satu unsurnya adalah perlunya finansial. Maka pemerintah mengatakan prinsip dari jaminan kesehatan nasional ini adalah kepesertaannya bersifat wajib, tetapi dikelola oleh asuransi sosial, sehingga wajib dengan pembiayaan yang tidak terlalu besar. Pak John bayangkan, Pak John punya saudara yang gagal ginjal? Sepertinya syukur-syukur belum ya nih. Nah, kita bayangkan aja ya, karena saya dokter mungkin saya lebih bisa mendeskripsikan seperti itu. Nah, orang yang gagal ginjal, artinya ginjalnya sudah tidak berfungsi. Dia sangat tergantung pada ginjal orang lain yang dicangkokkan, atau memang alat yang dinamakan cuci darah. Dan cuci darahnya itu minimal seminggu 2 kali, seperti itu. Ya. Nah, orang yang tergantung oleh cuci darah katakanlah tadi, maka seumur-umur dia tidak akan pernah lepas dari kondisi dia mau pergi kemana, kalau sudah jadwal cuci darah harus cuci darah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang katakanlah saya orang miskin, saya kerja, tapi penghasilan sehari-hari ya cukuplah untuk sehari-hari makan, sekolah anak. Tapi kalau sakit, gagal ginjal, kalau sakit biasa mungkin masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau gagal ginjal, sekali cuci darah itu rata-rata katanya itu sekitar 1 juta, malah lebih di rumah sakit yang swasta seperti itu. Nah, 1 juta. Sekarang seminggu 2 kali, 2 juta minimal. Itu 2 juta baru proses cuci darah ya, belum proses ongkosnya, di jalannya, pengantaran seperti itu. Berarti katakanlah kita fikskan aja 2 juta seminggu. Sebulan 4 kali, 8 juta. Nah, penghasilan kita saat ini katakan rata-rata, misalkan 3 juta atau 5 juta lah. Berarti minus kan 3 juta. Dari mana 3 juta? Nah, dengan JKN ini, kita hanya membayar maksimal 59.500, orang bisa nyaman cuci darah kapanpun dia mau, asal di fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS, dia bisa cuci darah kalau sudah jadwalnya. Dia tidak akan berpikir lagi, bagaimana saya menghidupi anak istri dengan uang yang terbatas, misalkan tadi 5 juta ya, itu uang masih bisa dipakai, sudah disisihkan untuk bayar JKN-nya, misalkan yang 59.500 kali 4, yang lain masih bisa dipakai, seperti itu. Kita akan berpikir, dari mana uang itu?
Tentu kalau hanya dia mengatakan membayar 59.500, nggak mungkin tertutupi. Nah, ini dapat terjadi karena tadi gotong royong tadi, bahwa kepesertaan JKN bersifat wajib. Siapapun harus, mau sakit, mau tidak sakit harus, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda harus. Maka wajib prinsipnya. Preminya pun terjangkau seperti itu. Artinya uang yang dia pakai itu adalah subsidi hasil gotong royong dari masyarakat Indonesia yang sehat, yang tidak menggunakan, jangan ingin menggunakan, lebih baik tidak. Yang tidak menggunakan, yang mungkin insya Allah mereka ikhlaslah belajar, sehingga akan menjadi pahala tersendiri seperti itu. Nah, artinya dia tidak akan sehat, malah mungkin mohon maaf, ini urusan Allah. Tapi ya kalau dari sisi kedokteran, kalau dia tidak cuci darah, mungkin dia hanya menunggu waktu 1-2 minggu hancur karena ginjalnya memang tidak berfungsi, darah itu tidak tersaring, maka zat racunnya akan menumpuk, akhirnya menyerang seluruh tubuh, akhirnya meninggal. Tapi dengan cuci darah dia masih beroperasi, dia masih bisa berkarya, dia masih bisa jalan-jalan kemana saja. Ada orang yang membantu dia seperti itu, dia harus bersyukur. Kalau tidak bersifat wajib, siapa yang akan membantu dia bisa seperti itu? Makanya yang sehat yang berpikir, saya nggak pernah sakit, buat apa saya bayar? Betul, tapi Anda akan berjasa buat orang lain yang sakit, yang dengan sakitnya dia masih bisa, produktivitasnya masih optimal dari pemikirannya, dari pekerjaan dan sebagainya seperti itu. Itulah yang disebut subsidi silang. Nah, sekarang Anda bayangkan, asuransi komersial mana yang menjamin cuci darah? Baik, nah ini menarik, kita kupas asuransi mana yang apa bedanya lah, mungkin asuransi dengan JKN ya.